Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini yang akan saya informasikan terkait dengan isu usia pensiun profesor itu ditambah menjadi 80 tahun ya. Tapi ada uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen ya di MK terkait dengan penambahan usia pensiun profesor menjadi 80 tahun yang sebelumnya 70 tahun. Kemudian diperkuat dengan pernyataan di Kepmendikti Saintek nomor 63 juga menyatakan 70 tahun untuk yang profesor ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang kemudian bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku ataupun kegiatan Tridharma yang lainnya, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi ini berdasarkan analisis apa sebenarnya keuntungan maupun kerugian kalau misalnya MK itu menyetujui Undang-Undang Guru dan Dosen itu dirubah terutama untuk masa usia pensiun profesor itu menjadi 80 tahun ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi yang pertama dulu yaitu dosen di Indonesia itu kan sudah tidak bisa kita pungkiri bahwa kita itu dihadapkan pada beban tridharma dan administrasi yang cukup berat ya, di mana profesor itu juga memegang peranan strategis akademik dan kelembagaan di sebuah universitas gitu. Jadi kalau kita lihat dari segi sebenarnya akreditasi, kalau ada profesornya itu sangat menunjang sekali ya. Nah, kemudian ini akan berbenturan dengan usia pensiun yang menjadi isu sebenarnya kebijakan nasional yang sebenarnya waktu itu ya pernah dibahas bersama DPR RI untuk Undang-Undang Guru dan Dosen ini, tapi setelah saya lihat itu tidak secara eksplisit sebenarnya membahas terkait dengan perpanjangan usia pensiun dosen terutama untuk yang guru besar atau profesor ya. Nah, selanjutnya ini adalah kalau kita lihat dari karakter beban administrasi dosen di sini, jadi kerangka masalah isu usia pensiun profesor itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari administrasi dosen ya. Jadi di Indonesia, pekerjaan dosen itu sering tidak hanya mengajar, meneliti, mengabdi, tetapi juga ada administrasi akademik ya seperti BKD, SKP, pelaporan kinerja, akreditasi, LKPS atau LID, kemudian audit mutu, tracer study, borang, PT Dikti dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian ada juga administrasi penelitian yang mulai dari proposal, kontrak, pelaporan kemajuan, pertanggungjawaban keuangan, luaran Sinta atau luaran internasional ya, repository dan lain-lain. Nah, kemudian ditambah lagi dengan jabatan struktural. Ada penugasan mulai dari Kaprodi, Dekanat, Senat, unit penjaminan mutu, tim akreditasi, komite dan etika dan lain-lain. Nah, konsekuensinya usia pensiun bukan sekedar soal sebenarnya, masih mampu mengajar atau meneliti. Nah, itu sebenarnya permasalahannya. Tetapi juga soal kapasitas mengelola kompleksitas birokrasi yang seringkali meningkat seiring tuntutan regulasi dan akreditasi. Nah, pada banyak kampus, beban administrasi itu justru mengambil porsi terbesar waktu produktif ya, sehingga efek memperpanjang masa kerja akan sangat bergantung pada apakah kampus juga mereformasi beban administrasinya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk keuntungan ya, keuntungan retensi pengetahuan ya, jadi keuntungan jika usia pensiun profesor itu menjadi 80 tahun, yang pertama itu adalah retensi pengetahuan dan kepemimpinan akademik ya, atau knowledge retention ya. Jadi profesor biasanya menyimpan memori institusional. Kemudian jejaring nasional maupun internasional itu sudah tidak bisa kita pungkir ya, terkecuali kalau memang profesornya diraih dengan cara-cara yang tidak benar ya, sehingga untuk jejaring internasional sepertinya mungkin tidak ada. Kemudian pengalaman memimpin riset jangka panjang. Nah, kalau ini tidak bisa kita pungkiri karena untuk menjadi profesor kan dia harus melakukan penelitian, kemudian menghasilkan publikasi gitu ya. Dan bisa menjadi panutan contoh gitu ya, atau bahkan mungkin role model. Kemudian kemampuan membina kelompok riset dan sekolah pemikiran. Nah, jika masa kerja diperpanjang, kampus tidak kehilangan atau kapasitas tersebut itu secara mendadak ya. Ini penting terutama pada PT kecil atau daerah yang jumlah profesornya terbatas. Kemudian rumpun ilmu dengan regenerasi lambat ya, misalnya di kalangan doktor. Nah, kaitannya dengan administrasi,
profesor senior itu sering menjadi pemecah masalah saat akreditasi atau audit. Jadi pengalaman mereka itu bisa menekan risiko salah prosedur dan menguatkan tata kelola. Selanjutnya, kalau keuntungan dari segi ini ya, konstitusional, riset jangka panjang dan mentoring ya. Jadi riset yang matang, terutama laboratorium, kemudian longitudinal studi, kemudian pengembangan teknologi atau produk, itu membutuhkan horizon panjang. Nah, profesor yang tetap aktif sampai 80-an itu dapat menyelesaikan agenda riset yang membutuhkan waktu 10-20 tahun, atau bahkan memperkuat mentoring doktor ya, atau postdoc, atau peneliti muda, dan menjaga reputasi kelompok riset gitu. Namun ini hanya menjadi keuntungan jika beban administrasi itu tidak menyita porsi besar. Nah, kalau tidak perpanjangan usia kerja malah memperpanjang masa, dosen tersedot administrasi dan riset itu tetap stagnan seperti itu. Nah, kemudian untuk stabilitas mutu akademik ya, jadi kestabilitas mutu pembelajaran dan kurikulum pada beberapa program studi, profesor itu memegang peran kunci dalam penjaminan mutu materi, penguatan metodologi, pembaruan kurikulum berbasis riset, serta menjaga standar akademik ya. Dengan tetap aktif, kualitas pengajaran terutama advanced course itu bisa lebih stabil. Kemudian dari segi akreditasi ya, kalau kita lihat dari segi akreditasi di sini, bahwasanya ada penguatan akreditasi dan reputasi institusi sebenarnya. Secara realistis sistem ya, keberadaan profesor itu sering mempengaruhi daya tawar prodi ya, kemudian pemenuhan indikator akreditasi, serta kemampuan memperoleh hibah dan kolaborasi. Jadi memperpanjang masa kerja profesor itu bisa memberi ruang napas untuk membangun pipeline SDM ya, dalam hal ini doktor, lektor kepala, bahkan sampai ke profesor berikutnya ya, untuk generasi berikutnya. Nah, kemudian kalau untuk aspek kesejahteraan dan pilihan individu, sebagai profesor itu sebenarnya masih produktif pada usia lanjut ya, pensiun 80 tahun itu dapat memberi opsi bagi yang masih sehat dan aktif, meningkatkan keamanan finansial, serta mengurangi shock transisi bagi dosen yang identitas sosialnya kuat pada peran akademik. Nah, lalu seperti apa sebenarnya kerugian ya? Kalau kerugiannya dan risiko jika usia pensiun profesor itu menjadi 80 tahun, yang pertama itu adalah tertahannya regenerasi dan promosi karir dosen muda ya, atau bottleneck struktural. Jadi jika profesor itu lebih lama bertahan, maka posisi kepemimpinan akademik dan jabatan struktural itu cenderung tidak berputar. Kemudian peluang dosen muda menjadi ketua kelompok riset, kaprodi, atau bahkan memperoleh ruang strategis juga bisa tertunda. Atau bahkan semangat inovasi dan pembaruan tata kelola bisa melambat. Nah, kaitannya dengan administrasi, jabatan struktural dan tim akreditasi ini sering dikuasai oleh senior karena dianggap paling paham. Ini bisa menciptakan ketergantungan institusi pada beberapa orang atau memperlemah sistem gitu. Kemudian ada resiko produktivitas ilmiah menurun jika tidak ada desain yang peran yang tepat gitu ya. Jadi tidak semua orang produktif pada usia lanjut ya, atau pada usia 80-an gitu ya. Nah, resiko ini tentu akan muncul, misalnya penurunan kecepatan adaptasi terhadap metodologi atau teknologi baru, kemudian menurunnya intensitas publikasi atau hibah ya, tidak selalu tetapi beresiko gitu. Atau bahkan kecenderungan status profesor menjadi lebih administratif daripada akademik. Nah, jika kampus memperpanjang usia kerja tanpa membedakan peran atau profesor, bisa lebih banyak terserat rapat, borang, atau tanda tangan gitu. Kemudian menjadi pejabat akademik permanen alih-alih ilmuwan produktif gitu. Nah, atau juga beban biaya dan struktural anggaran, jadi salary dan staffing structure gitu ya. Jadi kalau di sini profesor itu biasanya berada pada level remunerasi tertinggi. Jadi perpanjangan usia kerja berpotensi meningkatkan beban belanja pegawai, mengurangi ruang rekrutmen dosen baru, serta menimbulkan ketidakseimbangan komposisi usia dan jenjang fungsional. Nah, jika rekrutmen baru tersendat, jangka menengah kampus bisa kekurangan tenaga pengajar muda untuk kelas besar dan tugas operasional gitu. Nah, resiko administrasi overload itu makin kronis ya. Jadi ini poin yang sangat relevan untuk Indonesia, di mana perpanjangan usia kerja tanpa reformasi administrasi itu akan memperpanjang paparan profesor terhadap pelaporan berulang, audit dan akreditasi berlapis, sistem digital yang tidak terintegrasi, beban tanda tangan atau otorisasi.
Nah, pada usia lanjut, tugas administrasi yang intens ya, misalnya meningkat resiko kelelahan, memperbesar atau paperwork dependensi, semua harus lewat profesor misalnya kayak gitu ya, atau menggeser waktu dari riset atau mentoring. Dampak akhirnya, kebijakan usia 80 tahun itu justru bisa menghasilkan profesor administratif, bukan profesor ilmuwan seperti itu. Selanjutnya itu adalah faktor penentu dampak kebijakan. Jadi, bisa potensi ketidakadilan antar disiplin dan antar kampus ya. Jadi di kampus besar ada banyak profesor sehingga memperpanjang usia itu bisa memperkuat dominasi senior. Di kampus kecil kebijakan ini bisa menolong. Dampaknya tidak merata. Jadi prodi dengan banyak profesor itu bisa stagnan karena sirkulasi tertahan, atau prodi dengan sedikit profesor itu terbantu untuk akreditasi dan pengembangan. Nah, ada juga risiko budaya dan organisasi, di mana senioritas dan resistensi perubahan itu perpanjangan masa kerja dapat menguatkan pola pengambilan keputusan berbasis senioritas, kemudian resistensi terhadap sistem merit dan lebih kuat, lambat transformasi pembelajaran, misalnya hybrid, digital assessment, AI, literasi, dan lain-lain ya, jika tidak dikelola. Nah, kemudian kunci analisis keuntungan ataupun kerugian ini ditentukan oleh desain kebijakan turunan. Jadi secara kebijakan publik, menaikkan usia pensiun profesor menjadi 80 tahun itu hanya akan baik jika disertai rekayasa peran dan reformasi administrasi. Tanpa itu, beban administrasi itu akan menjadi mesin yang mengubah manfaat menjadi biaya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah rekomendasi dan kebijakan ya. Jadi, rekomendasi dan kebijakan di sini itu lebih diutamakan untuk menaikkan usia pensiun profesor itu sampai 80 tahun itu sebenarnya bisa menguntungkan, tetapi hanya jika diposisikan sebagai ini ya, jika diposisikan sebagai opsi berbasis kinerja ya, bukan otomatis, disertai pembatasan beban administrasi dan didukung reformasi tata kelola serta dukungan tenaga administrasi profesor. Nah, dalam konteks Indonesia yang administrasinya berat, isu utamanya itu bukan sekedar usia sebenarnya, tapi melainkan desain kerja profesor. Nah, apakah profesor itu dipakai sebagai mesin tanda tangan dan borang atau sebagai motor riset, mentoring, dan penjaga mutu akademik? Seperti itu. Nah, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.